Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ratusan candi peninggalan Hindu berdiri megah di tanah Jawa, seperti Prambanan, Dieng, hingga Candi Penataran, tetapi justru di Bali, yang tidak memiliki candi besar, umat Hindu bertahan hingga kini? Apakah ada misteri sejarah yang tersembunyi? Ataukah ada alasan besar di balik pergeseran pusat agama Hindu dari Jawa ke Bali? Mari kita telusuri jejak sejarah ini bersama-sama, dan mungkin kita akan menemukan jawaban yang jarang diungkapkan. Bayangkan sebuah perjalanan menembus waktu ke era lebih dari 1000 tahun silam. Pulau Jawa yang kini ramai oleh modernitas, dulunya adalah pusat dari kerajaan-kerajaan besar Hindu-Buddha. Disinilah berdiri megah candi-candi yang menakjubkan, Prambanan, Penataran, Ceto, Sukuh, hingga kompleks Dieng yang misterius. Candi-candi itu bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah simbol kekuasaan, pusat ritual, sekaligus bukti kecanggihan arsitektur nenek moyang kita. Relief-reliefnya bercerita tentang Ramayana, Mahabharata, dewa-dewa, dan ajaran Dharma yang mengikat kehidupan masyarakat kala itu. Namun, di balik kemegahan warisan ini, muncul pertanyaan besar. Mengapa jejak fisik Hindu begitu kuat di Jawa, sementara pemeluk Hindu justru tersisa banyak di Bali, sebuah pulau kecil di seberang? Pertanyaan inilah yang akan kita telusuri dalam perjalanan sejarah panjang kali ini. Sejarah mencatat, jauh sebelum Islam datang, Jawa adalah rumah bagi dua agama besar, Hindu dan Buddha. Keduanya tidak hanya berdampingan, tapi juga seringkali berpadu dalam sebuah harmoni yang jarang ditemukan di belahan dunia lain. Kerajaan Mataram kuno di abad ke-8, misalnya, dikenal sebagai pusat perkembangan Hindu dan Buddha sekaligus. Disinilah lahir dua monumen luar biasa, Candi Prambanan, simbol kebesaran Hindu, dan Candi Borobudur, mahakarya Buddha, yang hingga kini masih berdiri sebagai salah satu keajaiban dunia. Kedua agama ini bukan sekadar keyakinan, melainkan juga fondasi kebudayaan. Kitab-kitab suci diterjemahkan, epos besar India seperti Mahabharata dan Ramayana diadaptasi menjadi karya sastra Jawa. Bahkan kesenian wayang yang kita kenal hingga kini lahir dari perpaduan nilai spiritual dengan seni tutur masyarakat Jawa. Di masa itu, identitas orang Jawa sangat lekat dengan nilai-nilai Hindu-Buddha. Raja dianggap titisan dewa, masyarakat tunduk pada tatanan kosmos, dan upacara keagamaan menjadi bagian dari siklus hidup. Jawa benar-benar menjadi pusat dunia spiritual Nusantara. Namun, seperti semua bab sejarah, kejayaan ini tidak bertahan selamanya. Seiring waktu, dinamika politik, perang antar kerajaan, hingga datangnya gelombang pengaruh baru, mulai mengubah wajah Jawa. Dan inilah yang perlahan mendorong agama Hindu untuk mencari rumah barunya di Bali. Setelah kita melihat bagaimana agama Hindu masuk dan berkembang di Jawa, kini kita masuk ke masa di mana pengaruh Hindu-Buddha mencapai puncak kejayaannya. Jawa pada abad ke-8 hingga ke-15 menjadi pusat kebudayaan dan politik Nusantara, dengan lahirnya kerajaan-kerajaan besar yang meninggalkan jejak berupa candi megah hingga karya sastra agung. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, misalnya, dikenal sebagai salah satu kerajaan besar yang menganut Hindu dan Buddha secara berdampingan. Dari masa inilah kita mendapatkan warisan luar biasa berupa Candi Prambanan untuk Hindu dan Borobudur untuk Buddha. Keberadaan dua mahakarya dunia ini bukan hanya menunjukkan kebesaran teknologi dan arsitektur kala itu, tetapi juga menggambarkan betapa Jawa pernah menjadi epicentrum peradaban spiritual dan kebudayaan di Asia Tenggara. Namun, seiring waktu, pusat kekuasaan di Jawa berpindah. Dari Jawa Tengah, kerajaan besar berikutnya berdiri di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Kediri, Singhasari, hingga Majapahit. Puncaknya, Majapahit menjadi kerajaan terbesar di Nusantara, bahkan disebut sebagai salah satu imperium terkuat di Asia Tenggara pada abad ke-14. Pada masa Majapahit inilah agama Hindu berkembang sangat pesat, dengan pengaruhnya menyebar hingga ke Bali. Yang menarik,
Hampir semua jejak kejayaan Hindu-Buddha di Nusantara dapat kita telusuri dari candi-candi di Jawa, bukan di Bali. Hal ini seakan menegaskan bahwa Jawa dahulu adalah pusat kekuatan Hindu-Buddha, sementara Bali masih berada di pinggiran kekuasaan. Tetapi nantinya, ketika pengaruh Islam mulai masuk ke Jawa, situasi justru berbalik. Bali yang selama ini hanya menerima pengaruh, menjadi tempat bertahannya tradisi Hindu hingga sekarang. Nah, disinilah kita mulai menemukan titik balik sejarah besar Nusantara. Bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Mengapa Hindu bertahan di Bali tetapi hilang di Jawa meski meninggalkan begitu banyak candi? Itu akan kita kupas di bagian berikutnya. Setelah Singasari runtuh, Majapahit berdiri sebagai kerajaan besar yang menjadi puncak kejayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Dari abad ke-13 hingga abad ke-15, Majapahit bukan hanya menguasai Jawa, tetapi juga mempengaruhi wilayah lain di Nusantara. Namun, pada akhir abad ke-15, kekuasaan Majapahit mulai melemah. Perebutan tahta antar keluarga kerajaan, perpecahan internal, serta munculnya kekuatan baru dari luar membuat fondasi Majapahit goyah. Di saat yang sama, Islam mulai berkembang pesat di pesisir utara Jawa, dibawa oleh para pedagang dan ulama yang diterima baik oleh masyarakat. Pusat kekuasaan Majapahit semakin mengecil, dan pada akhirnya kerajaan yang megah itu runtuh. Tetapi, runtuhnya Majapahit tidak berarti hilangnya budaya Hindu. Sebagian bangsawan, rohaniawan, dan pengikut setia Majapahit memilih untuk meninggalkan Jawa. Mereka berlayar menuju Bali, sebuah pulau yang saat itu masih relatif terisolasi dari arus Islamisasi yang kuat di Jawa. Di Bali, para pelarian Majapahit ini membawa serta tradisi, kitab suci, kesenian, dan juga sistem keagamaan Hindu. Maka, sejak saat itu, Bali berkembang menjadi pusat baru Hindu di Nusantara, mewarisi kebudayaan Jawa kuno sekaligus mempertahankan tradisi yang di Jawa sendiri mulai hilang. Dengan kata lain, runtuhnya Majapahit adalah momen besar yang menggeser pusat Hindu dari Jawa ke Bali, sebuah peristiwa sejarah yang menjelaskan mengapa hari ini kita melihat candi-candi Hindu berdiri kokoh di Jawa, tetapi mayoritas umat Hindu justru menetap di Bali. Runtuhnya Majapahit pada abad ke-15 menjadi titik balik yang sangat besar dalam perjalanan sejarah Nusantara. Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang pernah berdiri di Jawa, perlahan-lahan melemah akibat perebutan kekuasaan internal dan tekanan dari luar. Di saat yang sama, kekuatan Islam mulai tumbuh pesat melalui jalur perdagangan dan dakwah di pesisir utara Jawa. Akibat konflik berkepanjangan, banyak keluarga bangsawan, rohaniawan, dan seniman yang sebelumnya hidup di bawah naungan Majapahit memilih meninggalkan Jawa. Mereka mencari tempat baru untuk mempertahankan tradisi, ritual, dan keyakinan mereka. Dan salah satu tujuan utama yang dipilih adalah Pulau Bali, sebuah wilayah yang saat itu masih relatif terisolasi dari pengaruh Islam. Perpindahan besar-besaran inilah yang membawa budaya Jawa Hindu ke Bali. Tidak hanya ajaran agama, tetapi juga seni, bahasa, sastra, arsitektur, dan sistem sosial ikut dibawa serta. Dengan begitu, Bali menjadi semacam benteng terakhir bagi tradisi Hindu di Nusantara. Dari sinilah kita mulai memahami mengapa meskipun candi-candi besar peninggalan Hindu berdiri megah di Jawa, justru umat Hindu yang bertahan dalam jumlah besar hingga kini berada di Bali. Setelah runtuhnya Majapahit, Bali perlahan berkembang menjadi pusat utama Hindu di Nusantara. Para bangsawan, brahmana, seniman, hingga prajurit yang hijrah dari Jawa membawa serta warisan intelektual dan spiritual mereka. Di Bali, semua itu tidak hanya dilestarikan, tetapi juga berkembang menjadi budaya khas yang berbeda dari Jawa. Agama Hindu yang hidup di Bali kemudian berasimilasi dengan tradisi lokal, membentuk sistem kepercayaan yang unik dan kaya. Upacara keagamaan, ritual adat, serta filsafat hidup seperti Trihitakarana lahir dari perpaduan itu. Pura-pura megah dibangun, seni tari dan gamelan mencapai puncaknya, dan mitologi Jawa Hindu diterjemahkan ulang ke dalam seni pertunjukan Bali.
Yang menarik, meskipun Islam terus berkembang pesat di Jawa dan wilayah lain di Nusantara, Bali tetap bertahan. Faktor geografis menjadi salah satu penyebab utama. Pulau ini terpisah lautan dari Jawa, sehingga lebih mudah mempertahankan tradisi yang sudah ada. Selain itu, kesetiaan masyarakat Bali terhadap leluhur dan sistem kasta membuat ajaran Hindu memiliki pondasi yang sangat kuat. Dengan cara ini, Bali menjadi benteng terakhir Hindu, bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai kebudayaan yang utuh. Hingga hari ini, hal itu masih dapat kita lihat dalam setiap upacara adat, arsitektur pura, hingga cara hidup masyarakatnya. Namun, meskipun kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa runtuh satu persatu, ajaran Hindu tidak benar-benar hilang. Mereka berpindah tempat, membawa kebudayaan, kitab, bahkan para pendetanya ke pulau lain. Bali kala itu belum menjadi pusat besar seperti sekarang. Pulau kecil ini lebih terpencil dibandingkan Jawa, tetapi justru karena itulah ia menjadi tempat persembunyian terakhir. Para bangsawan Majapahit, pendeta, dan masyarakat yang masih setia pada ajaran Hindu menemukan rumah baru di sana. Dari sinilah Hindu berakar kuat di Bali, bukan hanya sekadar keyakinan, tetapi juga menyatu dengan seni, adat, upacara, dan struktur sosial masyarakat. Pulau ini kemudian dikenal sebagai Pulau Seribu Pura, sebuah warisan hidup dari masa ketika Hindu berjaya di Jawa. Dengan kata lain, Bali bukanlah tempat asal Hindu di Indonesia, tetapi menjadi benteng terakhir yang menjaga agar warisan itu tidak punah. Perjalanan panjang Hindu di Indonesia adalah kisah tentang kejayaan, kejatuhan, dan kelahiran kembali. Dari awal masuk melalui jalur perdagangan India, berkembang menjadi kerajaan besar seperti Kutai, Tarumanegara, dan Majapahit, hingga akhirnya bertahan kuat di Bali. Sejarah ini memberi pelajaran bahwa sebuah ajaran tidak hanya bergantung pada kekuasaan, tapi juga pada masyarakat yang menjaganya. Hindu mungkin hilang dari Jawa, tapi tidak pernah lenyap dari Nusantara. Ia hidup, berkembang, dan beradaptasi bersama orang-orang yang merawatnya. Dan hingga hari ini, Bali berdiri sebagai saksi bisu bahwa Hindu masih bernafas di tanah Indonesia. Jika kamu suka kisah sejarah gelap dan misteri yang jarang dibahas, jangan lupa untuk follow Das dan Red, karena masih banyak cerita yang lebih dalam, lebih aneh, dan lebih kelam menanti untuk kita ungkap.